Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tariza Rida Ismarani dari kelas 11F. Di sini aku akan ngejelasin sedikit tentang peradaban Babilonia lama. Di sini aku akan ngejelasin tentang latar belakang, pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, kepercayaan, dan juga peninggalan. Sekarang kita akan masuk ke latar belakang. Babylon atau Babel didirikan sebelum abad ke-23 sebelum Masehi setelah dinasti ketiga Ur runtuh pada 2004 sebelum Masehi. Bangsa Amori atau suku Amori yang saat itu dipimpin oleh Sumabum membeli sebidang tanah di kota Babylon. Lalu kota Babylon pun dikembangkan dan dikuasai oleh bangsa Amori pada tahun 1895 sebelum Masehi, tetapi masih berada di bawah bayang-bayang kerajaan Kazalu. Oleh karena itu, Sumabum belum berani menyatakan diri sebagai Raja Babilonia karena kekuatan militernya yang belum mumpuni. Pada awal berdirinya hingga beberapa raja berikutnya, Babilonia masihlah tergolong sebagai kota kecil yang belum kuat dibanding dengan negara-negara yang telah berdiri saat itu di Mesopotamia. Selanjutnya adalah pemerintahan. Sistem pemerintahan Babilonia lama dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan absolut yang dianggap sebagai wakil dewa di bumi. Awalnya, Raja Sumabum atau Raja pendiri Babilonia lama masih malu untuk mendeklarasikan kerajaannya. Dan Raja Sumabum masih mengembangkan militernya secara tersembunyi, sehingga kerajaan Babilonia belum dikenal dan berada di bawah bayang-bayang kerajaan lain. Sistem pemerintahan mulai berkembang pada masa Raja Hammurabi yang memberlakukan sistem hukum Kodeks Hammurabi yang ditulis pada prasasti yang memiliki tinggi 2 meter. Raja Hammurabi membuat hukum sesuai dengan apa yang diadukan oleh masyarakat, lalu membentuk 7 hakim, pengacara, dan saksi yang akan diberi sumpah. Apabila melanggar sumpah, maka akan dibunuh. Babilonia memiliki struktur administratif yang terbagi dalam wilayah-wilayah yang dikelola oleh gubernur dan kelas masyarakat yang terorganisir dengan jelas. Sosial budaya. Sosial budaya di Babilonia lama didasarkan pada struktur kelas yang jelas dan sistem nilai yang kuat, yang dipengaruhi oleh agama, hukum, dan ekonomi. Masyarakat Babilonia terbagi menjadi beberapa lapisan stratifikasi, mulai dari raja dan keturunannya, imam dan pendeta wanita, awilum atau tuan tanah, muskenum atau rakyat jelata, dan wadum atau budak. Babilonia lama juga terkenal dengan patriarkinya, di mana perempuan dilarang untuk menduduki kursi pemerintahan, tetapi tetap bisa menjadi pendeta wanita. Selain itu, Babilonia juga terkenal dengan kemajuan budaya dan intelektual, seperti penulisan dan ilmu pengetahuan. Masyarakat Babilonia mengembangkan sistem tulisan cuneiform yang digunakan untuk mencatat transaksi perdagangan, peristiwa sejarah, dan hukum, serta kaya sastra seperti epos Gilgamesh. Bidang ilmu astronomi dan matematika juga berkembang pesat. Dengan perhitungan waktu, kalender, dan sistem angka yang canggih. Selain itu, seni dan arsitektur Babilonia mencerminkan kemegahan dari kerajaan tersebut. Ekonomi Babilonia lama terutama didorong oleh sektor pertanian, peternakan, kerajinan, dan perdagangan. Dalam bidang pertanian, Babilonia terkenal dengan hasil pertanian yang melimpah berkat sistem irigasi yang maju, yang memanfaatkan air dari sungai Efrat dan Tigris. Tanaman utama yang dibudidayakan meliputi gandum, biji-bijian, padi, dan kapas. Gandum dan biji-bijian menjadi bahan makanan pokok, sementara kapas digunakan untuk membuat tekstil. Di sisi peternakan, Babilonia juga mengembangkan peternakan domba sebagai sumber utama daging, susu, dan wool. Wool domba digunakan dalam industri tenun yang menghasilkan tekstil dan pakaian, sebuah kerajinan yang sangat dihargai di Babilonia.
Kerajinan tangan lainnya seperti pembuatan tembikar dan perhiasan juga merupakan bagian penting dari ekonomi mereka. Perdagangan Babilonia sangat berkembang dengan kota Babilonia menjadi pusat perdagangan yang sibuk. Mereka mengekspor hasil pertanian seperti gandum dan biji-bijian, produk peternakan seperti wool, serta kerajinan tangan ke berbagai wilayah, termasuk Mesopotamia, Persia, dan wilayah di sekitarnya. Selain itu, perdagangan budak juga terjadi meskipun dalam skala yang lebih kecil. Produk impor seperti logam, emas, perak, dan tembaga, kain dan barang-barang mewah diperdagangkan di pasar-pasar besar. Sistem administrasi yang baik dan penggunaan tulisan cuneiform memungkinkan pencatatan yang efisien dalam transaksi perdagangan dan pertanian yang mendukung kelancaran ekonomi di Babilonia lama. Kepercayaan di Babilonia lama bersifat politeisme dengan masyarakat yang menyembah banyak dewa yang dianggap mengatur alam semesta dan kehidupan manusia. Dewa-dewa utama termasuk Dewa Marduk atau Dewa Pelindung Kota Babilonia. Raja dianggap sebagai perantara antara dewa dan manusia, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan ritual dan menjaga kesejahteraan kota melalui pemujaan yang benar. Agama sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan politik. Dengan kuil-kuil besar sebagai pusat kegiatan keagamaan, kepercayaan ini tercermin dalam karya sastra seperti Epos Gilgamesh dan dalam hukum seperti yang tercantum dalam Kodeks Hammurabi. Dan yang terakhir adalah peninggalan. Kodeks Hammurabi atau Hukum Hammurabi adalah kumpulan hukum yang ditulis oleh Raja Hammurabi dari Babilonia pada tahun 1792 hingga 1750 sebelum Masehi. Hukum ini ditulis di atas batu dan berisi 282 peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintahan Babilonia. Kodeks Hammurabi merupakan salah satu hukum tertulis tertua dan paling lengkap di dunia. Hukum ini mengatur berbagai hal seperti perdagangan, perbudakan, pencurian, ganti rugi kerusakan, hubungan keluarga, perceraian, hutang, adopsi, biaya pedagang, dan praktik pertanian. Hukum Hammurabi dikenal dengan gaya pembuatan undang-undang seperti mata ganti mata dan hukuman yang keras. Ziggurat atau yang dikenal sebagai Menara Babel adalah struktur monumental yang mencerminkan kemajuan dan hubungan erat antara agama dan pemerintah Babilonia lama. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, Ziggurat juga digunakan sebagai tempat para pemuka agama melarikan diri apabila terjadi banjir yang menenggelamkan dataran rendah. Cuneiform merupakan tulisan kuno yang menggunakan huruf berbentuk seperti paku yang ditulis di atas clay tablet atau lempengan tanah liat. Cuneiform adalah sistem tulisan pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi, peristiwa, dan hukum yang menjadi fondasi bagi perkembangan literasi dan administrasi. Epos Gilgamesh adalah puisi Babilonia terpanjang dan terindah yang menjadi salah satu di antara karya sastra terbesar umat manusia. Dalam epos ini, Gilgamesh, Raja Kota Uruk, melakukan pencarian untuk menemukan keabadian setelah ia dan Enkidu, yang rekannya, melakukan tindakan yang membuat marah para dewa yang mengakibatkan kematian Enkidu. Peradaban Babilonia kuno memiliki sistem kalender lunisolar yang digunakan untuk keperluan administratif, komersial, dan ritual yang terdiri dari 12 bulan lunar, dimulai ketika bulan sabit baru terlihat di ufuk barat. Kalender ini merupakan pengembangan dari kalender Sumeria yang lebih tua. Selain itu, bangsa Babilonia membagi hari dalam seminggu berdasarkan 7 benda langit yang dikenal seperti matahari, bulan, dan planet-planet lainnya, dengan angka 7 yang memiliki makna khusus.
Dalam bidang astronomi, Babilonia dikenal sebagai ahli astronomi yang canggih dengan pemahaman bahwa bumi dan planet-planet lain berbentuk bulat dan mengelilingi matahari, yang memungkinkan mereka untuk memprediksi gerhana dengan akurat. Ilmu matematika Babilonia kuno terkenal karena sistem angka seksagesimal yang berbasis 60 yang mereka gunakan, yang masih mempengaruhi pembagian waktu dan sudut hingga kini. Mereka memiliki kemampuan luar biasa dalam aritmatika, termasuk operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta menggunakan tabel perhitungan untuk mempermudah perhitungan tersebut. Bangsa Babilonia juga mengembangkan teknik untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dan menghitung akar kuadrat dengan akurat. Dalam geometri, mereka mampu menghitung luas dan volume berbagai bentuk seperti persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Pengetahuan matematika ini sangat berguna dalam astronomi, di mana mereka dapat memprediksi gerhana dan pergerakan benda langit dengan tepat, serta merancang kalender yang rumit.